Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Dari saya, Elisa Fajrikusumaningrum, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Al Amanah 1 Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya melakukan kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di Yayasan Pendidikan Al-Amanah Subidang PAUD. Berikut merupakan rancangan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Yang kami hormati Ibu Kepala dan Ibu Pembina Kepautan, Subidang Kepautan Yayasan Pendidikan Al-Amanah, Ibu Yulianti. Kemudian yang kami cintai dan saya banggakan, teman-teman seluruh guru Subidang PAUD di Yayasan Pendidikan Al-Amanah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mendatangi acara saya, yaitu acara diseminasi tentang penyebaran pemahaman. Ini merupakan tugas saya, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Elisa Fajrikusumaningrum, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Al Amanah 1 Jaten dari Kabupaten Karanganyar. Nah, teman-teman, sebelum memasuki acara, saya mempunyai beberapa menu untuk kita gali beberapa pemahaman
penuh itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 tentang konsep inti budaya positif. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu mempunyai konsep inti dan menu-menunya ada sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Nah, sebelumnya saya akan mengajak teman-teman refresh ke depan deh. Nanti coba salah satu atau salah dua. Saya ingin maju, Bu Sinta, silakan dengan Bu Tika. Sebelum memasuki pembahasan ke slide berikutnya, saya ingin membahas di sini. Saya akan meminta Bu Sinta dan Bu Tika. Tika itu Bu Sinta aja. Bu Sinta itu akan mempunyai tangan ya. Tangan coba lihat. Coba sekarang dipegang. Di tangan Bu Sinta ini ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang tidak boleh sembarangan untuk diambil oleh seseorang. Sekarang tugasnya Bu Tika adalah membuka genggamannya Bu Sinta. Bu Tika boleh merayu Bu Sinta, boleh memarahi, boleh menggali, boleh membujuk. Silakan. Bagaimana Bu Tika, apakah bisa membuka genggamannya Bu Sinta? Ingat ya, Bu Sinta, di genggaman ini ada sesuatu yang berharga. Sekarang tugasnya Bu Tika adalah membujuk, membuka, memarahi. Silakan dibuka, bisa nggak? Ayo dibuka. Ayo, pokoknya sampai bisa. Bisa? Udah? Oke. Gimana Bu Tika, bisakah membuka kepala tangannya Bu Sinta? Tidak bisa. Sekarang saya tanya, siapa pemegang atau pengontrol dari genggaman ini? Ya, Bu Sinta berarti siapa ini? Diri sendiri ya. Kenapa? Sesuatu yang digenggam di sini ada sesuatu yang berharga. Tidak ada yang boleh. Bu Tika tadi bisa membujuk? Tidak bisa. Merayu apalagi? Tidak bisa. Memarahi? Tidak bisa. Tidak bisa dibuka sampai kebuka? Tidak bisa. Yang bisa membuka itu adalah diri kita sendiri. Yang mengontrol orang itu, mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nah, jadi bisa disimpulkan perubahan pada diri kita itu tergantung diri kita. Seperti halnya kita seorang guru. Guru mempunyai seseorang yang ingin kita tuntun sampai mereka itu bisa menggapai cita-citanya. Kita menggambarkan anak murid, anak didik kita itu berada di genggaman tangan kita. Kita tidak mau mereka itu dibuka oleh siapapun, dirusak oleh siapapun. Nah, pengontrol itu ada pada diri kita. Seorang guru harus bisa menuntun anak didik untuk merubah. Nah, kita sebagai guru harus menjadi agen perubahan. Nah, next. Makanya kita akan mempelajari tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang saya ingin tahu. Nah, nanti saya akan kita sebagai guru harus mempengaruhi dengan memberikan stimulus atau
ilmu dan penanaman karakter. Apalagi kita dulunya ibu harus menanamkan karakter itu sejak usia dini. Kenapa Bu? Karena otak anak itu banyak neuron-neuronnya yang bukan banyak lagi, bahkan ribuan. Dan kita sebagai guru harus mempengaruhi dengan menstimulus, memberikan stimulus atau rangsangan kepada anak berupa ilmu dan penanaman karakter. Karakter kipian dengan kebiasaan. Kebiasaan itu dilakukan, contohnya cuci tangan, salam sapa, saling kalau bu guru. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil? Ada 6. Coba sebutkan Bayu, Bu Sita, kreatif, Bu Rifa, mandiri, Bu Bilkis, bergotong royong, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus berbal ada 6. Guru biasanya kudu apa 6 dimensi ini berkaitan tentang negara project atau periman. Kemudian tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya guru kita nek ngajari mesti apa? Pengen ngontrol muridé, kudu dadi apa sing tak kuasani ngono lho. Kowe kudu garap, kowe kudu rampung Dek. Kudu ngene, kudu ngono. Itu hal yang salah, konsepsi kita itu salah. Ilusi guru mengontrol murid yang pertama itu salah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mau menguatkan karakter. Anak-anak tak kritik, tak gawe salah, kenapa? Ben kuat kok, ben dia berdiri, itu salah ibu. Itu miskonsepsi yang salah. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dipaksa, dek kudu rampung garapanmu, dek kudu ngene, dek kudu ngene, salah. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita bisa lihat kedua bagian stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, kita lihat sisi satu dan sisi yang kedua. Kita harus ke teori kontrol. Kita lihat perbedaannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kowe kudu padha karo aku. Kowe ora seneng karo aku, aku ora seneng karo kowe, kudu padha ya. Ora oleh. Nah, teori kontrol kudu piye? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita saling memahami, jangan mengubah persepsi orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, wis nglakoni 10 kebaikan toh, wis 1000 kebaikan dia itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak kita, membuat kita tuh melihat itu buruk, menjadi suatu kesalahan, itu salah. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita melakukan sesuatu mesti ada tujuan ini. Orang lain bisa mengontrol saya, oleh itu mengontrol orang dia orang oleh yang kudu di-skip diganti apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi cintai dirimu sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa pengen gagal, dibujuk, dipaksa, ini salah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan
boleh memaksa itu, nggak boleh. Kita melakukan sesuatu dipaksa mesti kan ya ragu. Kemudian model berpikir menang atau kalah diganti model berpikir menang-menang. Disiplin positif artinya disiplin telah berubah menjadi sesuatu dilakukan seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atau tindakan. Tidaklah terpacu pada anak didik, melainkan adalah sebuah cara kita baik sebagai guru, orang tua maupun orang dewasa dalam memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak didik. Nah, kita membuat pendekatan disiplin positif adalah cara baik kita sebagai guru, kita juga berkolaborasi dengan orang tua dan lingkungan sekitar untuk memberikan pengaruh pada anak didik. Pendekatan ini merupakan kemampuan pendidik untuk mendidik anak didik secara individual ataupun secara berkelompok. Teman-teman, kali ini saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira saya mau tanya, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Rasa ingin dicintai, rasa ingin memiliki, dimengerti, terus ingin bertahan hidup, terus strong, kekuatan, power, penguasaan. Coba kita lihat apakah benar merupakan kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah disebutkan ada bertahan hidup, benar sekali. Bertahan hidup itu antara lain adalah tempat tinggal. Kita mempunyai rumah untuk bersinggah, untuk berteduh, ya, untuk berkumpul. Kemudian ada makanan. Setiap manusia membutuhkan energi dengan cara makan. Kemudian pakaian. Kita mempunyai rasa malu sehingga kita menutupi diri dengan pakaian. Dan kita juga tidak ingin terkena penyakit atau tersengat dengan beberapa hewan atau dengan iklim. Kita membutuhkan pakaian. Kemudian kesehatan. Seorang manusia, saya pernah menjenguk orang sakit. Orang sakit itu biasanya apa? Ingin sekali segera sehat. Jadi kesehatan itu sangat mahal, ya. Kemudian keamanan, kita butuh keamanan atau perlindungan. Dan yang kedua ada kesenangan, ada hobi, bermain, relaksasi, humor. Setiap orang pasti menginginkan sesuatu yang menyenangkan pada diri kita, nih. Ada hobi, kita pengennya hobinya itu banyak, ada olahraga, ada traveling, ada shopping. Shopping juga termasuk salah satu merupakan kesenangan kita, reward kita. Kita memiliki sesuatu, maksudnya kita sering bekerja, kemudian pastinya kita ingin merewardkan diri dengan mungkin bisa salah satunya adalah shopping. Kemudian ada kasih sayang dan rasa terima. Nah, seseorang manusia pasti butuh disayangi, diterima. Seorang
Penguasaan di sini rasa diakui, didengar. Nah, biasanya Bu Ain di sini tahu pengennya didengar doang kok dirungokne gitu loh. Kok ya aku dia aja dolanan harum aku ki cerita ki digatekne gitu. Nek pengen Bu Ain seperti itu biasanya. Kemudian harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin dan juara. Menumbuhkan atau menciptakan disiplin itu, kebaikan itu, dan sikap merdeka pada diri sendiri. Menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Aku ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kita mencari perbedaannya. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Konsekuensi yaitu terencana, direncanakan sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Intinya ya perkara dihukum. Sikap guru selalu memonitor. Memonitor ini maksudnya dipantau. Nah, sikap kita harusnya gimana Bu? Kita harus bersikap restitusi. Maksudnya di sini apa restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ojo waton hukum, ojo waton mei konsekuensi. Tapi kita membuat restitusi bersama anak didik. Burung karuan anak didik mau kei hukuman kuwi dadi jerat. Burung itu. Kadang sing kok hukum iki apa dendam. Aku pernah dihukum karo Pak Guru kae maju 3 kali lapangan. Aku cuma sepele aja kayaknya loh Bu. Tenang, kenapa kamayu? Pokoknya dia pernah diduding. Kalau kita sepele ini efek trauma kita loh. Efek trauma dan juga efek dendam. Nah, kita memberi hukuman. Konsekuensi itu juga sama. Maka kita harus melakukan apa? Restitusi. Dijak obrolan untuk memperbaiki bersama. Prosesnya apa Bu? Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Lanjut. Nah, kita lihat pada diri kita sendiri ada 5 posisi kontrol. Apakah sebagai bu guru pernah melakukan suatu posisi kontrol seperti menghukum? Coba kita meresapi diri sendiri. Menghukum pernah enggak? Membuat anak merasa bersalah. Apakah menjadi teman? Apakah menjadi pemantau? Atau menjadi manajer? Kita akan mengupas tentang arti itu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa terlambat masuk sekolah. Penghukum ini. Sekarang kamu lari lapangan 3 kali. Ini guru. Nek hukum, posisi buat hukum. Nek membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu sudah memberitahu kamu untuk tidak terlambat. Kamu membuat kecewa ibu. Berapa kali? Kemudian teman, Dek, tolong dong jangan terlambat terus ya. Lain kali jangan gitu lagi ya. Kan berarti itu teman. Sebenarnya teman itu juga kurang baik. Kenapa? Dia melakukan kesalahan tapi kita jadi baik. Jadi tidak ada efek kepada anaknya. Kemudian memantau. Kamu terlambat masuk sekolah lagi. Kamu tahu kan konsekuensinya. Sekarang menulis kata tidak terlambat 2 lembar ya. Mantau, dipantau gurunya.
bagaimana, yaitu adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, Dek? Bagaimana kira-kira kalau kamu memperbaikinya? Jadi ngomongnya rada alon-alon. Yuk lanjut. Nah, coba kita tebak. Apakah posisi kontrolku? Kenapa kamu melakukan hal yang sama? Besok jangan ulangi lagi ya. Apa posisimu? Kenapa kamu melakukan hal yang sama? Besok jangan ulangi lagi ya. Hukum apa? Teman, bulan. Sekarang apakah posisi kontrolku? Sekarang kamu lepas sepatu dan berdiri satu kaki. Hukuman. Ibu selalu memperhatikanmu, tapi ibu kecewa kamu melakukan hal yang diulangi lagi. Memberi rasa bersalah. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, Dek? Manajer. Kamu tidak akan mendapatkan yang kamu mau jika kamu mengulangi kesalahan yang sama. Konsekuensi. Kita lihat gambar di atas tapi yang ini. Nah ini we manager posisinya. Berarti kita runding gitu intinya. Jika terjadi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Memberi peraturan atau keyakinan kelas. Peraturan lebih ke kudu melu sesuai aturanku, itu tidak boleh. Tapi kita buat apa guru keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas itu bersama-sama. Peraturan biasanya wis ana sekolahan. Misalnya buku peraturan dari sekolah. Lanjut. Nah, kita akan belajar tentang pembentukan keyakinan kelas bersama anak-anak. Maksudnya di sini sifatnya abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, sesuatu yang mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Coba ya saya praktek. Pura-pura aja anak-anak ya aku berguru. Teman-teman, siap. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu keyakinan kelas itu apa, Dek? Kamu gak yakin sama aku? Keyakinan kelas itu, Dek, suatu peraturan, tapi sikapnya tidak untuk mengekang anak-anak. Tapi sikapnya apa, Dek? Anak-anak nanti mengusul sesuatu yang di mana ada tata tertib di kelas kita, tapi berupa yang menyenangkan. Nanti anak-anak di situ berpendapat kira-kira pengennya seperti apa. Nanti kayak Bu Guru kasih contoh ya semuanya. Datang ke sekolah saling. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Apalagi kira-kira ya? Main gitu. Nggak belajar. Boleh, tapi kita kan sekolah, ada waktunya belajar dan ada waktunya main. Kira-kira mau mainnya di awal-awal apa? Habis kita belajar apa sebelum apa sesudah? Main terus. Kita akan membuat belajar terasa bermain. Oke? Guru TK. Kemudian
boleh makan, tapi ketika kita bermain dan belajar daripada kita keselak. Menurut orang Islam, makan itu sambil duduk yang anteng. Boleh makan, tapi nanti pas setelah kita bermain dan belajar. Selain itu apa? Kalau kita berantem sama teman boleh nggak? Oh boleh. Berantem nanti tak kering ya. Request goreng. Nah, kalau berantem itu sikapnya tidak baik deh. Kita mau belajar sayang teman, rukun sama teman, seperti itu. Berarti kalau kita sayang sama teman setuju nggak? Menghormati guru. Ya, apa yang mau namanya? Menghormati guru setuju. Apalagi kalau buang sampah sembarangan boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus menjaga kebersihan biar tidak ada penyakit di kelas kita. Nah, kita tadi sudah, Bu Guru sudah menulis ya tadi senyum salam sapa, tadi saling sama Bu Guru, menghormati guru, sayang dengan teman, membuang sampah di tempat sampah atau menjaga kebersihan. Nah, sudah ditulis Bu Guru sekarang, waktunya anak-anak menuliskan yang kurang-kurang atau yang setuju menghormati guru. Pokoknya voting, saya paling akeh. Nek anak-anak rasa ya Bu, nek aku ini gambaran dua gambar, satu baik satu buruk. Terus tak ketok gambare anak-anak sing pilih. Jadi hasil itu menjadi kesimpulan bagi anak-anak. Anak-anak sudah sepakat, ya ini harus dilakoni seperti itu. Lanjut. Nah, kita sudah melakukan keyakinan kelas. Nah, posisi kita sebagai guru untuk ketika mendapatkan kasus Bu, kita harus melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi, ini merupakan sebuah cara yang tidak berfokus pada kesalahan. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya wis ojo dijudge salah. Kita tidak fokus pada kesalahannya, tapi berfokus pada solusi. Dijak, Dek, sini tak ngobrol yuk. Dek mau padu ditakoni, Dek mau pokok padu Dek mau. Kira-kira, oh ternyata si di padu ini gak orang salah. Ternyata dia membela temannya, temennya si bela temennya ditamplung. Berarti kan orang salah toh Bu. Dia gor-gor di kampung melu ngamplung. Karena tidak ada pas jadi kampung koncone nangis dulu. Berarti dia orang salah kan? Awal dia orang ngerti loh. Jadi kita mencari akar-akarnya. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Antara lain, ini kata-katanya Bu. Ketika kita menstabilkan identitas, validasi hal yang salah, kemudian keyakinannya. Nah, kata-kata ini bisa dibuat untuk guru ketika menanyakan kepada anak didik. Antara lain, berbuat salah itu tidak apa-apa Dek. Tidak ada manusia
solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini bisa dibuat ketika Anda melakukan menstabilkan identitas. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasar prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, pernyataan ini bisa kita copy untuk membuat validasi tindakan yang salah. Antara lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi soal kuliah luwe, apa kok rasisan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Baik apa? Barang ini barang berharga di suwek koncone. Suwek koncone ya. Daerah trimo gitu kan dia jadi ora salah digodho koncone. Nah, kita kan KI kata-kata seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, langkah yang terakhir, next, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada diri sendiri. Pernyataannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga harus ikut bu guru, oke sih, harus menghormati bu guru, harus sayang sama bu guru, menjawabnya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati ini kan sebagai keyakinan kelas. Nilai-nilai umumnya apa ini? Kan bisa sepakat toh. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Bayangannya piye? Kamu mau jadi orang seperti apa? Mau apa? Bu Sita jadi apa? Nah, ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Mas Zafran, guru mau tanya, tadi Mas Zafran kenapa nangis? Jadi Mas Zafran mau pinjam mainan yang dipegang Mas Aska. Askanya nggak boleh, terus kamu nangis. Aku kenapa? Terus kok jadinya Mas Zafran? Jadi kan Mas Aska kan nangisnya gara-gara Zafran nangisnya gara-gara Aska, ya toh. Mas Agam tadi kan Mas Aska jadi ikut nangis. Mas Agam kan lapor ke Bu Elisa toh. Kamu jangan gitu toh. Terus Askanya malah nangis. Oh berarti kamu membela Mas Zafran. Oh berarti kan karena Mas, berarti banget itu kalau membela. Berarti Mas Agam bela Mas Zafran. Berarti perbuatan bagus apa jelek? Bagus. Berarti Mas Agam sayang sama Mas Zafran. Berarti Mas Aska yang salah karena malah nakalin Mas Zafran. Iya, Oh gitu. Kayak gitu Bu Elisa jadi Mas Zafran kalau pengen main bareng tapi temennya pelit juga sedih, Bu guru juga nangis. Kayak Mas Zafran kan gak dipinjemin mainan. Kita kesepakatan kelas kalau kita punya mainan harus apa? Ini ketika saya menanyakan keyakinan Berbagi sama temannya. Apalagi dek, sayang sama temannya. Kalau temannya ada keluar ada yang nakal harus membela. itu bagus ya. Harus menolong kalau saya temannya berbagi sama temannya, berbagi temannya, setuju nggak itu jadi kesepakatan kita? Stabilitas kemudian validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan seperti itu. Next. Ngobrol Agam sama siapa jenis Zafran. Zafran kuwi
Baiki asa ora oleh. Terus nangis Zafran belo kon dadi kanca ki harus berbagi ayo disileke ngono. Askara trimo akam lapore bu guru tambah ora trimo. Akam padu akam askar padu karo si Agam. Padahal Agam yang ngandake bu guru, nek askar ki ora gelem berbagi ngono lho. Lah Zafran wis bocot nangis e. Terus wis rampung tak cedhaki. Terus aku seperti itu. Yuk di sini. Bu pernah melakukan kegiatan keyakinan kelas di kelasnya? Sudah pernah. Kira-kira tanggapannya gimana? Maksudnya membuatnya dengan itu prosesnya bagaimana? Coba diceritakan. Awalnya itu kan anak-anak kan sering main, tapi tidak dikembalikan pada tempatnya. Terus akhirnya saat itu saya kumpulkan anak-anak duduk berlingkar. Habis itu saya suruh lihat, teman-teman silakan dilihat di kelasnya seperti apa. Terus mendatangkan guru, mereka sangat bilang seperti itu. Nah, ini kelas kita semuanya, bukan kelas cuma kelas guru, tapi semuanya ini adalah kelas kita. Jadi tanggung jawab kita untuk menjaga kebersihannya. Jadi lebih baiknya setelah kita main supaya lebih rapi gimana ya? Terus anak-anak menjawab, dirapikan Bu Guru, yang sudah main itu merapikan kembali apa yang sudah dibuat mainnya gitu. Terus oke, sekarang kita sudah berjanji ya untuk menjaga kelas kita. Jadi kita setelah menggunakan mainan dikembalikan ke tempatnya, karena kelas ini bukan hanya milik Bu Guru tapi milik kita semua dalam satu kelas. Selain menjaga mengembalikan pemain, Bu Ayu juga melakukan maksudnya pendapat anak-anak setelah itu gitu. Poinnya kan tadi ada satu mengembalikan tempat bermain, kemudian apa lagi mungkin Menjaga kerukunan kelas, karena di kelas saya itu ada anak yang spesialnya bukan Afrika, tapi dia itu suka jahil dengan teman. Nah, terus saya itu mengatakan, Dek, teman-teman, di sini kita ini semuanya bersaudara. Satu kelas ini bersaudara, tidak hanya satu kelas, tapi dengan kelas B2, B3, B4, A,
harus sering mengingatkan karena namanya anak-anak itu ya sangat spesial, jadi harus sering-sering diingatkan seperti itu. Terima kasih Wahyu. Nah, berarti ya dapat disimpulkan sebenarnya seorang guru itu sudah melakukan tahap, mungkin dari segi 3 restitusi itu baru tentang keyakinan kelas, kemudian memvalidasi kesalahannya. Dari 3 itu baru 2 yang dilakukan. Tapi ternyata dari Buaya sendiri telah melakukan keyakinan kelas secara tidak langsung, walaupun tidak ngerti bahasanya. Itu sebenarnya keyakinan kelas. Apakah Buaya sendiri juga menempel oleh gambar menghormati guru, kemudian membuang sampah gitu? Belum. Berarti karena kita secara tidak langsung sebenarnya sudah melakukan, dan kita tinggal menerapkan. Bisa ditempel gambarnya di dini agar sering mengingatkan anak. Kita sudah kesepakatan kelas, kita sudah memberikan keyakinan kelas yang menghormati guru, mengembalikan anak bermain, kemudian rukun, sayang, senyum, salam sapa bisa dijadikan penerapan kepada anak didik kita. Kira-kira guru siap? Siap. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Baiklah teman-teman, itu merupakan pemaparan saya tentang modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Semoga teman-teman nanti bisa menerapkan di lembaganya masing-masing, ke anak-anak didik masing-masing. Kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi untuk mendapatkan sekolah yang baik, menanamkan karakter pada anak didik, agar anak didik kedepannya bisa menjadi generasi emas, golden mix. Sebagai penutup, dan dalam penerapan program disiplin positif, baiknya guru mempunyai kompetensi dan standar keprofesionalan, kepribadian, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol yang baik, yakni manajer, karena seorang pendidik itu merupakan role model. Kemudian apa